Kecewa itu adalah rasa tidak senang disebabkan tidak sesuai harapan. Jadi 4 penting, 4 poin. Yang pertama rasa, yang kedua tidak menyenangkan, yang ketiga disebabkan, yang keempat tidak sesuai harapan. Kita jelaskan satu persatu. Yang pertama tentang rasa dulu, bahwa yang namanya kecewa ini bukan benda, tapi dia adalah perasaan di dalam. Kalau sudah bercerita tentang perasaan, maka ada rasa like and dislike, suka dan tak suka, senang dan tak senang. Masuk poin yang kedua, tidak menyenangkan, putus asa, kecewa, sedih, takut. Dia masuk ke dalam cabang dari sedih. Kalau takut itu akan datang rasa tidak senang disebabkan, jadi ada penyebabnya. Bukan tidak angin, tak ada hujan, tiba-tiba datang saja, tidak begitu. Ada penyebabnya, disebabkan, ada pemicunya, atau dia sesuatu yang menumpuk, bertumpuk, lalu dipicu oleh kejadian kecil menjadi ledakan yang besar, kekecewaan yang amat sangat besar. Apa penyebabnya? Yang keempat adalah sesuatu tidak sesuai harapan. Jadi kalau begitu, dari mana datang kekecewaan? Kekecewaan datang dari harapan. Setiap orang yang hidup pasti ada harapan. Kalau begitu setiap orang hidup pasti kecewa. Semakin besar harapan, semakin besar kekecewaan. Semakin minim harapan, semakin minim kekecewaan. Kalau orang tidak punya harapan, dia tidak pernah kecewa. Tapi siapa yang tidak punya harapan, berarti dia sudah putus harap. Harapan itu dibagi kepada beberapa poin penting. Yang pertama, harapan kepada keadaan. Harapan kepada keadaan. Berharap besok pagi cerah. Ternyata hujan lebat, mendung, banjir, kecewa dengan keadaan. Maka di luar ekspektasi, di luar keinginan, di luar pengharapan. Nah, di antara mengobati kekecewaan itu adalah siap mental untuk menghadapi apapun yang datang. Mau hujan siap, mau tidak hujan tentu saja lebih siap, karena memang itu harapannya. Yang kedua adalah kekecewaan terhadap benda. Kekecewaan terhadap benda, contoh yang nanam padi misalnya. Menanam padi berharap padinya penuh. Ternyata begitu dipetik, padi kosong, dimakan wereng, dimakan tikus. Kecewa karena tidak sesuai dengan harapan. Ekspektasi ini akan panen sekian ton, ternyata habis semuanya. Maka apa yang kita lakukan ketika itu? Tidak ada yang bisa dilakukan selain menarik napas panjang, mengingat Allah Subhanahu wa taala, bahwa hubungan saya dengan Allah ini bukan antara majikan dengan pembantu, bukan antara bos dengan karyawan. Hubungan kita dengan Allah ini adalah antara Khaliq dengan makhluk. Kita dengan Allah ini gak bisa komplain seperti karyawan kepada direktur. Hubungan kita dengan Allah ini kal mayyit baina man yaghsilu, seperti mayat dengan orang yang memandikannya. Saya kalau sudah jadi mayat dimandikan orang, mau dibelokkannya kepala, mau dibengkokkannya tangan, mau kaki, itu terserah dia lah. Itulah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi silap-silap mengkaji masalah ini, orang nanti jadi apatis. Saya tidak mau juga kita mengkaji masalah kecewa ini, mengembalikannya kepada Allah, lalu kita menjadi orang yang jabriyah. Nah udahlah, kita seperti wayang aja, mau dipukulkan kemana terserah,
kamu nggak nanam padi musim ini. Ya terserah aja lah, saya nggak ada. Nanti kalau saya tanam padi saya ada harapan. Kalau saya ada harapan akan ada kekecewaan. Supaya nggak kecewa ya nggak usah ada harapan. Nggak ada harapan ya nggak usah nanam padi. Oh, itu apatis namanya. Itu Jabriyah, bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terus yang Ahlus Sunnah Jamaah itu gimana? Tetap tanam padi, cari bibitnya, siapkan tanahnya, sawahnya, dibajak, dipupuk, ditanam. Setelah itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau panen ini berhasil ya Allah, aku akan keluarkan zakat, aku akan bersedekah. Seandainya terjadi tidak seperti yang diharapkan, berikan aku kesabaran. Maka kita benar-benar siap menerima apapun yang datang. Ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala, ternyata targetnya panennya 2 ton, ternyata 5 ton. Makin besar syukurnya, makin tinggi zakatnya, makin banyak sedekahnya, makin banyak alhamdulillah. Ternyata target 2 ton yang dapat cuma 100 kilo. Untuk pupuk, untuk upah bajak pun tak dapat. Berarti Allah sebenarnya ingin kasih pahala dari pintu lain. Kalau pintu yang pertama itu pintu syukur, pintu yang kedua ini namanya pintu sabar. Ada 2 pintu, pintu kanan, pintu kiri. Kalau dapat banyak pintu syukur, dapat kurang pintu sabar. Makin banyak kurangnya, makin tinggi sabarnya, makin banyak pahalanya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innallaha katabal maqadir. Allah sudah menuliskan takdir. 50,000 sanah, 50.000 tahun. Qabla an yakhluqas samawati wal ard. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, apa yang saya alami hari yang terjadi ini sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Saya jalani saja. Saya kan sudah ikhtiar, saya kan sudah usaha. Yang ketiga adalah kecewaan terhadap person, orang. Kecewa terhadap pasangan. Berharap pasangan itu ya yang wah, sesuatu yang tidak salah. Namanya manusia tetap ada harapan-harapan. Tapi lalu kemudian maka muncul kekecewaan. Beda sama benda. Kalau benda tak bisa kita rubah. Tapi kalau manusia, dia bisa dirubah. Maka ada nasihat, ada perubahan terhadap anak. Anak disekolahkan, habis sekolah dipondokkan, habis pondok dikuliahkan. Ternyata pulang tidak seperti harapan teman-temannya, muncul kekecewaan. Maka di sana ada nasihat. Nasihat bisa langsung dari mulut sendiri, nasihat dari orang lain. Disampaikan bahannya dari kita, tapi lisannya pinjam lisan orang lain. Lisan ustadz, lisan tokoh masyarakat yang menyampaikan ke dia bahwa ayah kamu, ibu kamu itu harapan yang besar ke kamu. Lalu kemudian introspeksi diri. Ini jangan-jangan karena saya kasih makan haram. Jangan-jangan dulu saya juga kepada orang tua saya mengecewakan. Sehingga kalau hari ini saya dikecewakan, ya ini cara menebus dosanya. Karena di antara dosa durhaka pada orang tua itu, kita juga akan mengalami hal yang sama. Itu DP-nya di dunia. Di akhirat mudah-mudahan Allah mengampuni. Jadi sebenarnya di balik itu ada hikmah-hikmah. Hanya saja melihat sesuatu dengan hikmah itu kan perlu kacamata. Bagaimana kita bisa nampak hikmah kalau kacamatanya belum kita pasang? Andai kacanya ada pun mata kita tertutup. Karena kita sedang kalut, sedang galau, sedang susah. Ada orang lain yang menarik tangan kita keluar dari tempat itu. Kak, ketika itu dia katakan, dunia ini luas loh. Apa yang kau alami ini belum ada apa-apanya dibandingkan dengan Nabi Ayub alaihissalam, dengan Nabi Nuh alaihissalam. Maka tidak ada jalan lain kecuali ambil wudhu, berbisiklah ke tanah supaya malaikat-malaikat di langit memintakan rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tak ada lagi tempat mengadu di bumi. Lalu kemudian setelah itu kalau ada kawan sahabat yang menolong, maka itu teman sejati. Menyibukkan diri dengan berzikir. Orang yang sibuk berzikir sampai lupa berdoa, maka Allah berikan dia afdal mimma sa'ala sa'ilun. Allah berikan dia lebih baik daripada yang diminta oleh orang yang meminta. Puncak dari kekecewaan adalah kecewa kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Hilang-hilang timbul Tuhan itu dalam pikiran.
maka disitulah diperlukan kekuatan yang luar biasa. Jangan sampai ikut bisikan setan. Segera mandi taubat, segera ambil wudhu, segera gelar sajadah, segera salat sunat taubat. Kalau pagi duha, kalau malam tahajud, baca Al-Quran, berzikir, afdal zikri la ilaha illallah, minta kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia ibarat kopi yang sedang diaduk. Kita biarkan sejenak, dia hening, lalu kemudian turun. Ampas-ampasnya turun, dia akan bening kembali. Makanya ada orang yang mengatakan biarlah waktu yang akan menjawab. Itu betul. Karena tak bisa kita paksakan. Kita paksa hari ini harus bening, harus jernih, gak bisa. Ibarat menggali sumur bor yang baru. Yang pertama itu mungkin butek, yang kedua mungkin bau, tapi nanti sehari, 2 hari, 3 hari dia akan bening.